bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang ke Hongkong dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Yang pasti ngaji hari ini insya Allah yang kangen suami, kangen anak hilang semua ya. Amin. Masih ada yang kangen sama suami? Punya suami. Berarti ini tangan itu ada pohon besar. Ya. Mbaknya kalau lagi kangen sama suami cari pohon besar sambil nyanyi. Sekian lama ku dirantau orang, ingin ku cepat pulang ke kampung halaman. Sambil muter-muter kamunya di bawah mas tayo aku pulang. Masya Allah. Insya Allah marilah kita kembali niatkan ngaji kita untuk menghilangkan kebodohan dari kita. Ngaji hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengembirakan Nabi Muhammad SAW dan mengembirakan kedua orang tua kita. Alhamdulillah tidak terasa kalau di Indonesia mau dengar Habib dari jarak jauh ya Bang ya. Tapi saya hari ini kayak mimpi Mbak. Mimpinya di rumah di Indonesia gak bakalan bersaing sama Habib. Yang hari ini saya bersanding kembali sama Habib. Habib, wah ini. Baiklah sekalian, marilah tata hati kita ngaji agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita ngaji bersama Al-Mukarram Al-Habib Rifki Aliatus Walaihi Tafadhal Masyhur. HP ku tolong ditengah-tengah ini Mbak, ditengah-tengah. Allahumma sholli alaihi Rasulullah. لا يردي هذا الحال للعرب ولا يرديك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإعلام تعال راية الحب قدر رسول الله قدرا حبيب الله قدر رسول الله قدرا حبيب الله صلوا على النبي محمد Allahumma sholli alaihi Laulaku
ما سواي ولا غيركم سواكم لو Kenapa nangis, Habib? حب علي ولكم أنتم مرادي وأنتم كسري ليس أحد في المحبة سواكم عندي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, kenapa nangis, Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita memuliakan yang kita hormati, khusus wasilah daripada Bunda Salimah, pimpinan pembina dari Majlis As-Salamah, dan Ibu bersama kita memuliakan Bunda Endang sebagai organisasi berkah asosiasi. InsyaAllah mudah-mudahan Bunda Endang, Bunda Salamah khusus semua Allah panjangkan umur, sehat walafiat, memberkahkan hidup dunia dan akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam majlis ini, Allah catat hari ini sebagai hari amal baik kita sampai yaumul kiamat. Khusus kepada saya, Ustaz Sahib, InsyaAllah mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia pagi hari ini, Allah kumpulkan kita di dalam surga. Amin. Fahamdan li Rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islami wa ilmin wa hikmati wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك مشفع خصنا وحوانا معالك الأبحار معتيك سرك الأسماء فهم سفور النجاة بما لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang Alhamdulillah di pagi yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih memberikan kita penuh dalam naungan nikmat, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehatul afiat. Amin. Ya, insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umat
sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di pagi hari ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. dalam segala bentuk anugerah rahmat serta hidayah yang Allah menggiring kita ke dalam majlis yang penuh keberkahan ini semata karena Allah mengizinkan setiap langkah seorang hamba yang menginginkan kemuliaan. Tidak akan seseorang berkumpul di dalam majlis yang mulia seperti pagi ini kecuali Allah menginginkan hamba tersebut menjadi mulia di sisi Allah. Masya Allah. Tidak akan seseorang berkumpul di dalam majlis yang penuh keberkahan, majlis yang penuh dengan jabatan, keterhormatan di sisi Allah kecuali Allah menginginkan setiap hamba ini dihormati dan terhormat di hadapan hamba-hamba yang lainnya. Jadi saya mau tanya, ini kira-kira kita datang ke sini bawa dosa apa enggak? Dikit atau banyak? Besar. Duit atau enggak duit? Banyakkan mana duit apa dosa? Dosa. Sadar. Jujur. Alhamdulillah. Cuma di sini aja orang banyak dosa, alhamdulillah. Orang banyak dosa, astagfirullah. Aku. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa seorang hamba yang mengingat atas perbuatan dosanya, maka hamba tersebut masih dititipkan iman oleh Allah. Jadi yang tadi kita sebut aku dosa banyak, buang dosa, berarti masih punya iman kita semua. Alhamdulillah. Habib, bagaimana caranya menghilangkan setiap bentuk dosa yang kita perbuat? Yang pertama, tubna ilallah. Yang kedua apa? Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya dosa itu yang sering banyak kita lakukan itu karena hati yang tidak bersih. Kalau hati bersih, mimpi lah. Karena hati kotor. Bagaimana caranya? Minimal gak bisa bersih hati kita. Jujur, di akhir zaman hati kita susah bersih, tapi seenggaknya lunak. Kalau orang lunak hati berarti mau mendengar nasihat. Kadang orang dinasehatin, tahu gak? Nasihat itu obat. An-nasihat ad-dawa. Nasihat itu obat. Setiap obat enggak semuanya manis. Kalau ada satu obat manis, ya minimal obat batuk. Betul ya? Tapi kalau hati yang bagian dalam tidak akan pernah merasakan sesuatu obat itu terasa apabila, maaf, kita punya luka di jasad kita. Saat punya luka, kita ambil obat cair, kita tempel. Apa rasanya? Perihnya kayak dikhianatin. Kayak dikhianati. Yang namanya luka dikasih obat cair, ditempelkan, perih rasanya. Kalau kita nggak obatin, kita kesel sama lukanya. Contoh di tangan, ada luka, kita kesel sama lukanya. Kita nggak mau obatin, mungkin kita potong tangannya. Tinggi banget sampean. Oh, tinggi banget. Walaupun sakit, tahu hasilnya perih, tetap kita obatin. Kenapa? Karena kita sayang sama tangannya. Begitupun di dalam hidup kita. Hidup ini ada yang namanya penyakit, tapi kita nggak tahu penyakit itu awalnya dari mana. Yang pertama, penyakit itu datang karena hati yang nggak baik, hatinya nggak lunak, hatinya keras. Makanya
Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya beliau mengatakan sesungguhnya bagi seseorang yang hatinya keras dapat melunakkan hatinya saat mereka mengingat Allah. Minimal sholawat. Tadi kita baca sholawat dari mulai saya datang, saya dengar tuh ada sholawat banyak banget baca sholawatnya. Ya banyak terus kita baca sholawat ya, kita baca 3 kali. Tapi alhamdulillah hari ini nggak dibilang telat kan? Ya, pas Bib, pas. Tahun yang kemarin 4 bulan lalu Telat. sebenarnya sayanya nggak telat, pemberitahuannya yang telat. Jadi begitu melihat di Instagram sekian 1 jam menunggu, 1 jam menunggu. Tapi alhamdulillah sih Habib Rizky masih banyak ditungguin ya. Mudah-mudahan nungguinnya jangan yang macam-macam ya. Mudah-mudahan. Dari jam 7 pagi. Jam 6. Habis subuh, Bib. Buka sesi curhat. Setiap manusia ini ada segumpal daging yang saat daging itu buruk maka semua tingkah laku kita nggak baik. Ada satu kenapa kita harus mengingat itu? Sebelumnya tadi kita baca sholawat sama-sama. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, sholawatnya seorang hamba adalah doa. Sholawat seorang hamba adalah doa. Sholawat malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Sholawatnya Allah kepada Nabi itu namanya rahmah, namanya kasih sayang. Jadi hari ini mau nggak mau, suka nggak suka, pasti doa kita dikabulin semua. Hari ini mau nggak mau, suka nggak suka, dosa kita sebesar apapun diampuni. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini Allah curahkan rahmat di dalam hidup. Sehingga kita pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Nggak ada tempat yang lebih mulia kecuali majelis ilmu. Jadi kan dikatakan orang yang hadir dalam majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bisa kebayang jangan 1000 rakaat. Sholat duha aja enggak hadir. Ada yang sholat ada? Ada Ustaz, ada. Kenapa hati yang harus diperbaiki? Kenapa? Awal mula hati ini yang bisa merubah kehidupan keseharian. Kita mau ibadah, kita mau berbuat baik, semua tergantung hati. Makanya di dalam sujud terakhir setiap sholat, Nabi ngajarin kita, ya muqallibal qulub Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha pembolak balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Kenapa? Khawatir. Nabi juga mengatakan di akhir zaman banyak umatku yang pagi beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Kenapa? Seakan-akan seseorang itu bisa dirubah keimanannya sebagaimana membalikkan telapak tangan. Makanya kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbitkan bi ala dinik. Wahai yang maha pembolak balik hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Tergantung dari asupannya. Masupannya halal, hati ikutan. Perbuatan akan menjadi baik. Apa selain itu yang kita harus perbuat? Yang kedua, sholat. Yang kedua, sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang. Yang nyender di tiang tapi mortal. Tahu nggak? Hukum taklim nyender. Ini ada. Tahu nggak? Orang yang taklimnya nyender, jujur, orang yang taklimnya nyender matanya. Betul nggak? Hidup sedang mati pun tak mau. Betul Ustaz. Jujur, kenapa? Nabi mengatakan ada sahabat lagi taklim sama Nabi. Nabi itu kalau taklim tegak, di belakang senderan, tapi Nabi nggak nyender. Nabi kalau taklim itu nggak pernah nyender.
Nabi tegak, Nabi sampaikan. Ada sahabat yang nyender, nunduk. Nabi mengatakan, lihatlah fulan disebut fulan dan fulan, kata Nabi. Sesungguhnya mereka seluruhnya sedang dibibisi oleh setan-setan yang ada di atas. Jadi maafin kalau ada yang nyender ngantuk yang lagi dibibisi. Tiang segini besar yang kita lihat digeser pakai tangan bisa? Disenderin 1000 orang? Geser enggak? Seberapa kokohnya tiang tersebut tergantung daripada pondasinya. Apa pondasinya? Iman. Iman adanya di mana? Hati. Orang yang beriman, kalau hatinya rusak, imannya ditaruh di mana? Sampai Nabi SAW mengatakan, at-taqwa ahuna. Takwa itu juga ada di sini. Yang di mana letaknya? Hati. Berarti hati tempatnya iman, hati tempatnya takwa, hati pun tempatnya cinta. Paham? Cinta, hati, iman adanya di hati. Benci? Hati. Sombong? Hati. Riya? Hati. Berarti hati ini kayak loker. Betul ya? Hati ini kayak loker, semuanya bisa kita masukin. Bagaimana caranya hati ini yang namanya loker ini nggak penuh? Yang nggak baik jangan dipakai, buang. Di-remove. Gimana caranya? Di-remove ya? Recycling. Ya. Ambil, buang, yang dimasukin yang kita butuh. Yang saat kita butuh kita taruh. Yang pertama kali dibutuhkan hati adalah Allah. Yang kedua siapa? Nabiuna Muhammad SAW. Kalau hatinya sudah baik, kehidupan nggak ada apa-apanya, kecil di hati. Sesulit apapun kehidupan kita, karena ada Allah, ada Nabi, kecil. Setiap manusia nggak mungkin nggak punya ujian. Ada? Ada di sini yang nggak ada ujian nih? Berarti nggak sekolah. Kan begitu ya? Kalau orang nggak ada ujian berarti nggak sekolah. Ada orang di dunia dikasih azab. Ada orang yang di akhirat juga dikasih azab. Orang yang di dunia kan dikasih azab. Nah, ada orang nggak ibadah. Ada orang yang ibadah. Yang namanya orang ibadah, kalau dia ada satu permasalahan namanya ujian. Kenapa? Yang pertama, punya seragam. Seragam sekolah dia punya. Sekolahannya ada. Kurikulumnya ada. Kepala sekolahnya ada. Gurunya ada. Kelasnya ada. Tempat duduknya ada. Saat dia datang 3/3 bulan ada namanya mid semester. Ada ulangan sampai di mana 3 bulan yang kita pelajari kita ulang. Kalau hasilnya dalam waktu 3 bulan ini baik, kemungkinan UASnya kita baik. Saat 3 bulan ini di perjalanan ternyata nggak bagus, berarti harus digiatkan lagi belajarnya. Begitu naik tingkatan, masuk ke ujian akhir semester, ada kenaikan kelas. Betul nggak? Betul ya? Begitu datang kenaikan kelas, karena dalam waktu 3 bulan mid hasilnya nggak baik, sisa waktunya dia belajar dengan giat. Sisa waktu 2 bulan. Begitu masuk di angka yang di ke-6 bulan, dia mengerjakan soal, ternyata ujiannya bagus. Dia naik kelas. Pantas apa enggak? Pantas. Kenapa? Karena dia usaha Karena dia belajar. Karena dia menjelaskan kepada dirinya sesuatu yang nggak baik. Oh, kemarin berarti kurang nih. Kadang orang ini nasihatin diri paling susah. Nih, Imam Syafi'i pernah mengatakan, ada salah satu murid tanya ke Imam Syafi'i, wahai imam, wahai guruku, ada 2 orang tapi punya sifatnya beda. Ada 2 sifat ini, di antara kedua ini mana yang paling baik? Orangnya sholat, orangnya ibadah, tapi kelakuannya nggak baik. Ada orang kelakuannya baik tapi nggak ibadah. Di antara kedua mana yang baik? Kan Imam Syafi'i yang ditanya kenapa tidak dijawab.
persis semua Imam Syafi'i. Saat Imam Syafi'i ditanya, orang yang satu ibadah tapi kelakuan gak baik, ada orang yang kelakuan baik tapi gak ibadah. Apa jawaban seorang imam? Allah membuka pikiran dan hati seorang Imam Syafi'i. Beliau mengatakan keduanya baik. Berarti hatinya Imam Syafi'i baik kan? Lurus kan hatinya? Kalau kita tadi ditanya yang mana? Yang nomor 2. Walaupun nggak sholat tapi kelakuan baik, berarti hatinya masih gak baik. Ama yang ibadah masih su'dzon, masih ama yang ibadah masih prasangka buruk. Bagaimana caranya? Imam Syafi'i bilang dua-duanya baik. Murid tanya, kok bisa? Orang yang ibadah tapi belum berkelakuan baik, harapan Allah berikan hidayah karena ibadahnya sehingga dia menjadi orang yang berkelakuan baik. Ada orang yang berkelakuan baik namun belum ibadah, mudah-mudahan karena kelakuan baiknya Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang beribadah. Yang bahaya yang ketiga, Imam Syafi'i. Yang bahaya yang ketiga, orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai diri sendiri. Betul ya? Kayaknya semua korban semua. Ini dalam hidup. Kalau seseorang begitu dia sudah sekolah, ujian, naik kelas, wajar. Kenapa? Karena dia belajar. Ada orang nggak sekolah, nggak punya seragam, nggak punya kelas, nggak punya kepala sekolah, nggak punya kurikulum, mungkin ujian. Ada ujian. Ujian hidup. Hidup aja bukan ujian, itu namanya azab. Itu namanya azab. Kenapa? Loh, orang sholat agak, ngaji enggak, berbuat baik enggak, tiba-tiba, bro, ujian nih belum kenapa. Itu kan azab, urusan dunia belum. Kalau orang sekolah, dia sholat, dia ibadah, terus dia bilang saya ngerasa dapat ujian, berarti ada kelas di mata Allah. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat kelasnya dia. Karena Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba tersebut. Ini orang yang punya ujian. Saat kita pribadi ya, kita Rifki pribadi, kadang kalau lagi ada pikiran sesuatu yang kita ada satu masalah, kita tuh hobinya mikirin masalah, tapi nggak menyelesaikan. Benar apa enggak? Sama ya? Berarti kita sama-sama on ya. Kita loh, Rifki bilang juga diri Rifki. Awal selalu Rifki begitu. Tiap kali ada masalah kenapa dipikirin, sedangkan Allah janjinya apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap yang sulit Allah kasih jalan keluar, tapi emang kitanya blow on is oning. Betul ya? Maaf, Riki kasih contoh. Contoh. Pasti super. Minum ini kelihatannya apa? Kuning. Kelihatannya air apa? Air? Yakin ya memang? Kalau saya bilang mangga? Kalau saya bilang mangga apa? Warna sama, Rasa beda. betul ya? Seseorang yang menilai, kadang kita suka melihat, oh ini lemon, asam apa manis ya? Asam. Apa? Asam apa manis ya? Kau tahu? Emang dirasain? Ini Rifki taruh. Tuh pikirin, manis apa sih? Asam manis. Ini kan masalah. Berarti botol ini masalah isinya. Betul nggak? Berarti ini masalah nih. Pikirin. Ini mangga apa lemon? Manis apa asam? 1 hari, 2 hari, 3 hari kita lihatin aja, tahu hasil rasanya. Caranya gimana? Jalanin, ambil tangannya, buka. Minum. Minum. Berarti setiap permasalahan
sesuatunya dengan logika yang Rifki bisa selama ini ternyata sama ya. Nah, ini lebih sulit nih. Ini mumet berarti nih. Ini mumet nih masalah nggak tahu isinya nih.